Selanjutnya kita mintakan kepada Pak Dr. Husnul untuk bisa memberikan pemaparan dan diskusi ataupun hal yang berhubungan dengan potensi yang hari ini kita melihat ada di situ dan perlu karena sifatnya teknis, dokter kan. Dan juga kita hari ini juga mencoba berbicara ini dengan secara teknis juga dengan melibatkan baik mungkin institusi Pak Husnul sebagai juga tenaga ahli dan juga sebagai praktisi di bidang geologi ini. Sebelumnya kita mintakan dulu, sudah bisa pemaparan profil Pak Husnul Din? Satu Kabupaten Siak. Saat ini orang tua beliau beralamat di Jalan Sidorejo, Dumai. Dr. Husnul dikenal sebagai salah satu putra terbaik beliau yang mampu sampai ke peringkat tertinggi. Dr. Husnul yang sehari-hari bekerja di Universitas Islam Riau sebagai dosen di teknik geologi memang sudah dikenal oleh banyak kalangan atas prestasinya yang beragam hingga ke tingkat internasional. Saat ini Dr. Husnul menjabat sebagai Direktur PT Riau Petroleum yang merupakan badan usaha di daerah Provinsi Riau, dan beliau juga menjabat sebagai Kepala Usaha Internasional dan Kerjasama Universitas Islam Riau dan juga sebagai Ketua Program Studi Geologi sebelum berangkat ke S3 di Jepang pada tahun 2014. Mengenal sosok Dr. Husnul sebagai diketahui merupakan alumni program doktor dari Ciba University Jepang yang memiliki saat ini. Program doktor ini telah dijalankannya dalam memperoleh beasiswa prestisius dari PBB Indonesia. Dengan S3 dijalaninya sesebenarnya 2 tahun kemudian, dan ini sudah kurang dari 3 tahun. Saat mengamankan pendidikan dia sebagai mahasiswa yang baik yang mengalahkan mahasiswa internasional lain dari Amerika, Eropa, dan bahkan mahasiswa satu bangsa ini. Prestasi Dr. Husnul yang diberikan kepada masyarakat terlihat pada tahun 2018 dan 2019. Pasca pulangnya beliau dari Jepang di tahun 2017, tahun 2018 Dr. Husnul berhasil mendapatkan bantuan beasiswa Bana Riau yang diberikan oleh pemerintah Cina. Beasiswa tersebut diperuntukkan untuk masa program doktor dan master di tahun tersebut. Atas segala rahmat, nikmat karunia serta kesempatan yang diberikan kepada kita, dan selawat beliau salam kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan untuk dapat hadir pada kesempatan kali ini bertatap muka secara langsung balik ke kampung saya bagus. Ini kalau saya pinjam istilah petuah orang tua dulu, inilah tanah tumpah darah saya dibangkat. Karena begitu saya lahir, darah saya pertama tumpah itu di kota Dumai. Baik, kita lanjutkan ya. Itu menyambut tadi apa yang terjadi. Jadi, oh ya, yang saya hormati itu Bapak Wali Kota Dumai yang menggagas acara ini di bawah pergerakan yang dipimpin oleh Ustaz Rizal tadi. Lalu yang saya hormati Abang Dagami, Abang Agus, Sungai Alam, ini kawan lama, kawan sama-sama berjuang waktu sekolah dulu, sama-sama tersepit beasiswa, sama-sama menangis, sama-sama merasa macam mana masak sendiri ya Bang ya. Lalu ibunda kita, Ibu Haja Haslinar, selaku bicara yang ketiga,
dan seluruh audiens yang berkesempatan hadir pada forum diskusi pada hari ini. Jadi sebelumnya saya diminta oleh Ustaz Rizal untuk ikut sama meramaikan ataupun membahas diskusi terkait dengan blok migas yang ada di Kota Dumai, dan kapasitas saya diundang sebagai orang biologinya gitu. Nah, ini merupakan suatu kehormatan saya untuk bisa hadir pada acara hari ini. Banyak hal-hal yang saya share supaya saya dapat bersama-sama datang pada kesempatan kali ini, karena ini adalah kesempatan buat saya untuk balik kampung. Walaupun sebenarnya hari Minggu kemarin saya masih di rumah ya, tapi balik saja ke Pekanbaru, selesaikan kegiatan, kemudian hari Rabu tadi pagi balik lagi ke rumah. Itu saya senang sekali, merasa ini mungkin salah satu kesempatan untuk kita berkontribusi lebih lanjut terhadap kota ataupun terhadap kampung kita Dumai yang tercinta ini. Lalu tadi sudah kita dengarkan bersama pemaparan dari abang kita, Bang Agus, orang yang sudah tak asing lagi di Kota Dumai ini, sudah tokoh saya menganggapnya karena beliau kaya akan pengalaman, juga kaya akan pemahaman. Ini kadang-kadang ada yang kaya pengalaman tapi tak paham. Nah, itu yang rusaknya seringnya, lebih sering disetir lah. Lalu ada yang kaya pemahaman tapi pengalaman tak ada, bahkan action pun tak ada. Nah, kalau Bang Agus ini merupakan kombinasi dari pemahaman dan pengalaman. Jadi apa yang beliau sampaikan itu benar. Nah, tapi dalam konteks ini karena sesuai dengan tone yang diberikan terhadap bahan diskusi, jadi saya diminta kalau Bang Agus tadi berbicara terkait dengan eksploitasi dan turunannya sampai hilirisasi. Nah, kalau saya pada kesempatan kali ini membahas tentang eksplorasinya atau mencari di mana ya. Nah, sebenarnya untuk yang eksplorasi ini kalau kita bahas, ini kalau kami di kampus nih 3 semester pun belum tentu tuntas nih, bukan 3 SKS lagi tapi 3 semester belum tentu tuntas. Tapi kita coba perkecil ruang diskusinya ataupun kita persempit materinya agar bisa mendapatkan gambaran secara umum. Nah, tadi kalau Bang Agus sudah menyebutkan bahwa daerah penghasil itu tidak hanya terkait dengan kepala pompa anggur saja, daerah yang ada kepala pompa anggur saja, bahkan itu harus sampai ke terminal ataupun bagian paling ujung. Nah, kalau kita bolak-balik sejarah maupun realisasi ataupun fakta di lapangan, tak ada tidak Dumai lelah. Kalau tutup lah Dumai ini, kalau misalnya di Palang lah jalan keluar pintu tol maupun di Duri 13-an, alamat lah, atau kita kunci lah macam Rusia kunci pipa gas ke Eropa, selesai lah, habislah, bening lah kepala. Nah, itu sebagai gambaran terkait dengan apa mengenai secara keseluruhan terkait dengan industri minyak dan gas. Nah, tadi sebelum saya sampai ke sini, panitia meminta saya untuk menyiapkan bahan diskusi berupa presentasi dan minta dilengkapi dengan sedikit biodata. Nah, ini saya coba siapkan secara ringkas untuk pengenalan kita. Saya asli budak Dumai, lahir di Dumai, kemudian anak dari, kalau misalnya ada nih lah orang tua saya dapat pensiun. Mungkin kalau saya menganggap beliau adalah panutan ataupun tokoh yang saya sangat hormati sebagai tokoh pendidikan, karena beliau sejak mulai mengabdi dari guru pensiun pun sampai di dinas pendidikan. Ayah saya adalah Haji Adizan Saleh, lalu ibu saya adalah almarhumah Haji Hasnah. Saya TK sampai SMP di Dumai, tamat SMP di Dumai, SD di Ratu Sima Jalan Seterido, SMP di Bukit Jin, lalu dapat kesempatan setelah itu merantau di SMA Plus Provinsi Riau, lalu lanjut kuliah S1 di Malaysia dengan beasiswa yang tertatah-tatah tadi ya Pak Agus, kemudian S2 juga di Malaysia, dan akhirnya menyelesaikan S3 di Jepang di Chiba University. S1 sampai S3 saya selesaikan terkait dengan geologi. Lanjut, ini capaian yang diminta sama. Jadi saya coba ringkaskan aja. Pernah meraih penghargaan 500 peneliti terbaik Indonesia, lalu pernah menjadi delegasi Indonesia perguruan tinggi Eropa, Belanda, Belgia, pernah menyandang
sebagai dosen terbaik Sumatera Regional 10, dosen terbaik Universitas Islam Riau, pernah menjadi delegasi internasional untuk ekspedisi geologi di Gunung Everest, Himalaya, pernah menjadi mahasiswa terbaik Chiba University, Jepang, dan pernah mendapat penulis 5 terbaik di Jepang. Itu sedikit gambaran. Lalu ini adalah riset yang pernah saya lakukan, kolaborasi dengan pihak luar negeri. Yang pertama dengan Jepang, itu mulai tahun 2017 sampai sekarang masih berlangsung. Lalu dengan Cina, lebih tepatnya Tongji University, itu sampai sekarang. Kemudian dengan Arab Saudi juga sampai sekarang. Jadi posisi saya perwakilan dari mereka yang di Indonesia sebagai tim leader. Ini mungkin sedikit gambaran tentang data ringkas saya. Nah, jadi masuk kita, mungkin sambil berdiri lah ya, saya nengok-nengok ke belakang nih, agak sakit tengkuk nih. Nah, jadi ini adalah blok atau WK yang sudah diekspos oleh Ditjen Migas, Kementerian SDM maupun SKK Migas. Ya. Jadi ada kurang lebih total blok yang ada di Riau itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 lah yang aktif ya. Nah sekarang ada baru nih, yang baru diumumkan kemarin pemenangnya adalah APG, kolaborasi ataupun dia konsorsium dengan SP Erlangga, itu di West Kampar. Ini sebelumnya blok yang sudah terminasi ya, tapi diaktifkan kembali karena kontraktor yang lama itu pilot kemudian dilelang ulang, sekarang dimenangkan oleh konsorsium APG. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa blok area yang diarsir itu adalah WK ataupun blok migas ya. Mulai dari Melaka Strait yang paling atas, lalu ada CPP ya, ada Selat Panjang, kemudian ada Kampar, lalu ada Lirik sesuai nama ya, ada Siak, ada Mahato, Bentu, West Kampar, Langga, Sot CPP, Rengat. Nah, dari kesemua blok yang ada di sini ya, yang ada di sini kelihatan ya. Nah, mereka dulu sebentar ya, mulai dari terima kasih atas waktunya, moderator. Jadi saya sambung lagi. Ini adalah WK ataupun blok migas yang ada di Provinsi Riau yang sudah diekspos oleh SKK Migas, Ditjen Migas maupun Kementerian SDM. Jadi mereka merupakan satu pintu, walaupun pada implementasinya ada beberapa direktorat jenderal maupun satuan kerja khusus di bidang migas. Nah, ini dia dapat kita saksikan bersama. Ada kurang lebih, kalau total bloknya itu banyak sebenarnya, cuman ini yang sudah dianggap layak dan beroperasi. Nah ini bisa hidup lah Pak, yang blank area, karena di situ lumayan. Susah. Aduh ini. Kalau diperkecil bisa nggak nih slide ini? Tarik bawah. Karena saya mau peta Duma itu pas bagian utara gitu kan, jadi pas di blank area. Gitu. Kalau bisa diperkecil slide-nya, mungkin bisa ditunjukkan atau digeser ke bawah ya. Escape aja juga Pak. ESC. Jadi dia tidak dalam bentuk F5. Oke, sambil menunggu teknis. Jadi kalau yang di Dumai itu secara keseluruhan, kalau dalam ekspos oleh Kementerian SDM itu belum ada nih WK kita. Tapi kalau yang nyerempet masuk wilayah Dumai sedikit ada CPP. CPP itu ada Dumai. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah Pemkot Dumai sudah mengambil hak kepemilikan sahamnya di CPP? Nah itu mungkin Pemko yang bisa menjawab, karena itu ya terkait dengan pola bisnis kan. Nah, berapa besaran persentase sahamnya
itu mungkin bisa ditanyakan langsung ke yang mengelola blok CPP ini adalah PT BSP. Nah, saya kurang tak salah saya ada berapa persen itu. Nah, kalau ini misalnya tentunya kalau mengambil saham harus setor modal gitu kan. Nah, ini terkait dengan detailnya saya kurang tahu juga. Itu mungkin bisa diklarifikasi ke kontraktor ataupun perusahaan minyak yang mengelola blok CPP ini. Nah, blok CPP alhamdulillah sekarang sudah 100% dikelola oleh BUMD, yaitu PT BSP. Pasca alih kelola tanggal 9 atau 12 Agustus kemarin. Jadi yang awalnya mereka ini 50-50 dengan PHE, sekarang sudah 100% dikelola oleh PT BSP terkait dengan blok CPP. Blok CPP saat ini produksinya sekitar 8 ribuan, ya. Dan ini menjadi pertaruhan kita bahwa daerah ini harus mampu gitu ya. Nah, ini sudah 100% di tangan PT BSP. Harapan kita tentu kita mampu meningkatkan produksi, karena kalau kita lihat signature bonus dan komitmen fee-nya ataupun komitmen kerja pastinya itu cukup besar. Dimana signature bonus itu kurang lebih 20 juta USD atau sekitar 300 miliar. Kemudian komitmen kerja pastinya selama 5 tahun itu kurang lebih 130 juta USD atau 1,8 triliun selama 5 tahun. Dan pola bagi hasilnya adalah gross split, artinya ini biaya ditanggung oleh si perusahaan. Nah, ini menjadi tantangan buat PT BSP. Ya, tentunya harapan kita selain masalah bisnis, ini juga marwah dipertaruhkan. Dan kita harus buktikan bahwa perusahaan daerah itu mampu. Nah, saya sudah di banyak diskusi yang saya hadiri, saya selalu sampaikan bahwa persoalan kita mampu. Cuman kadang kita tuh tidak diberikan kesempatan. Bukan kadang lah Bang Agus ya. Kita tidak diberi kesempatan. Saking seringnya kita tidak dapat kesempatan untuk menjadi pelaku dari industri apapun itu. Nah, lanjut pembahasan di sini. Di situ kita lihat bahwa di Dumai itu belum terdapat WK yang diekspos. Nah, ini sebelah itu kita lihat Pulau Rupat ya. Di bawah Pulau Rupat itu adalah Dumai. Tapi Dumai juga sudah ada WK yang terlampar di daerah Dumai. Itu CPP. Nah, ini mungkin nanti Kemko bisa klarifikasi apakah Dumai sudah mendapatkan saham, karena setahu saya semangat didirikan PT BSP ini adalah mengakomodir semua daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau dengan besaran saham tertentu. Nah, ada juga daerah yang saya tak sebut adalah yang belum mengambil sahamnya, jadi posisinya masih saham kosong. Selagi belum setor modal ya berarti selama itulah keuntungan dalam bentuk dividen dari perusahaan minyak ini tidak bisa dibagikan. Itu sudah merupakan ketentuan undang-undang PT ya. Jadi kita baru bisa dapat dividen kalau kita sudah setor modal. Nah, ini silakan ke Dumai cross check kembali. Saya belum update terkait hal ini karena ini terkait dengan data perusahaan, tentunya sifatnya konfidensial. Apalagi di industri migas, data-data itu semuanya high confidential, sangat-sangat tertutup rapat dan sangat rahasia. Lalu pertanyaannya adalah apakah di Dumai ini tidak ada daerah ataupun tidak ada minyak di bawahnya? Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, inilah yang menjadi pemantik bahan diskusi kita pada kesempatan ini. Di slide selanjutnya, next. Nah, ini bisa kita lihat Dumai, Rupat sampai perbatasan dengan Malaysia itu kita masih berada di kawasan yang warna merah. Itu dikenal dengan Central Sumatera Basin atau cekungan Sumatera Tengah. Untuk kita ketahui, inilah cekungan yang paling besar menghasilkan migas yang ada di Indonesia. Dumai masuk, Rupat masuk. Ya, artinya apa? Berarti kita kemungkinan besar ada. Nah, saya dalam hal ini diundang sebagai seorang geologis. Ketika Bang Agus tadi memantik bahwa apakah kita punya? Kalau kami geologi itu optimisme ada.
Apalagi ini sebagai pengetahuan kita, di rumah itu banyak ditemukan antiklin. Antiklin itu berperan ataupun berfungsi sebagai jebakan atau area yang menjebak hidrokarbon yang ada di bawah permukaan. Karena dia itu seolah-olah macam perangkap. Sama lah kalau macam gitu di rumah tudung saji. Nah, di dalam tudung saji itu kan mengumpul lauk, nasi, sayur, sambal belacan, timun mudo, lalap dan lain sebagainya. Karena apa? Fungsinya itu menyukup gitu. Nah, di rumah itu banyak sekali antiklin-antiklinnya. Contoh, tuh Bukit Pelintung. Nah, kalau orang rumah tak tahu Bukit Pelintung, melampau lah ya, bagus ya. Nah, Bukit Pelintung. Uniknya Bukit Pelintung. Nah, ini nanti saya pancing-pancing sedikit je lah, biar nanti balik rumah pikir semua gitu. Nah, nanti kajian selanjutnya ya. Nah, contoh Bukit Pelintung. Kenapa di tengah-tengah tanah gambut itu kok ada pasir? Jangan salah, kontribusi Bukit Pelintung itu besar buat pembangunan kota Dumai. Nah, baik secara legal maupun ilegal, pasirnya kan banyak membentang sepanjang pelataran kota Dumai ini. Saya berani jamin mungkin ilegal lah semua dulu kan, tak izin kita ambil pasir untuk membangun. Kok ada bukit pasir usia tua ada di daerah gambut? Ini kan satu pertanyaan. Kalau kami dari sisi geologi itu sudah menyalahi aturan susunan stratigrafi. Nah, harusnya ya, kalau dalam susunan stratigrafi dalam konteks ilmu sedimentologi ya, ilmu sedimen, pasir itu berada di bagian hulu, gambut berada di bagian hilir. Kita ini dari bagian hilir rumah ini, gambut betul. Tapi kok ada itu, saya dah mengkaji Bukit Pelintung itu adalah bagian dari formasi pematang. Formasi pematang itu adalah formasi paling bawah dari cekungan Sumatera Tengah. Kok bisa dia teronggok timbul cuma di daerah itu, sampailah nanti ke Bukit Nenas. Nah, ini pertanyaannya, Bukit Nenas, Bukit Kerikil. Dan sampai saya dah masuk, sudah buat kajian di situ, sudah saya ekspos juga di jurnal. Kok bisa ada formasi tua, formasi yang mengandung, nah formasi pematang ketika kita bicara sama orang Pertamina, orang Chevron itu formasi minyak. Kok ada muncul di Bukit Pelintung? Yang mana kalau kita ketahui habis itu Bukit Pelintung tuh gambut lah sebenarnya kita. Nah, ya kan? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Kok bisa ada? Kok bisa terekspos? Nah, kalau ketika formasi minyak itu ada di suatu tempat, ya kita bisa pakai hukum korelasi. Di tempat lain ada formasi pematang ya ada minyak, di tempat kita ada juga formasi pematang. Korelasinya apa? Ada minyak. Nah, itulah yang perlu kajian mendalam, ya. Kajian yang memang betul sifatnya teknis dan betul-betul kajian ya. Saya mau nitik beratkan tadi apa yang disampaikan Pak Agus. Jangan sekedar kajian proyek, ya. Memang betul-betul, ya. Itu satu. Yang kedua, kita pergi ke arah perbatasan dengan Rohil. Berarti jatuhnya lumayan barat ke sana gitu ya. Rohil itu banyak betul nih dampangan minyaknya. Bahkan blok minyak di Rohil itu banyak. Ada Rokan. Nah, ini silap-silap dengan pengembangan sumur 500 sumur baru di PHR ini yang diliput sama PHR ini. Itu silap-silap besok Rohil itu menyalip Enggalis sebagai daerah terluas. Nah, ini kebetulan ada irisan, saya juga sebagai Direktur Rio Petroleum yang mengelola dan menerima PI 10%, ya. Alhamdulillah ini besok kami, makanya saya geser semua acara saya ini demi saya balik kampung ya. Tahan saya naik bus sini ha. Nah, itulah begitulah semangatnya ini. Semoga ini menjadi awal untuk kita melangkah yang lebih besar nanti ya. Nah, silap-silap nanti Rohil lebih besar. Persentasenya daerah penghasil. Nah, pemahaman kami bagus, mohon maaf saya belum bisa bergerak lebih jauh karena setengah kaki saya ini sebagai seorang eksekutor, sementara sebagai seorang regulatornya ada di atas saya. Nah, artinya apa? Kalau kita mau mendobrak, tentu kita dobrak dulu regulator itu, baru kita bisa main di ranah eksekutor. Ya, Rohil dengan pengembangan 500 sumur baru itu lebih banyak di daerah yang meliputi wilayah administratif Kabupaten Rohil. Ini bisa jadi nanti Rohil lebih besar dari Enggalis. Selama ini Rokan itu primadonanya Kabupaten Enggalis. Nah,
Ini orang mano yang bagan dia sesiap lah. Paling besar nanti DBH biaya 10%. Kemudian mungkin juga DAK dan lain sebagainya. Ini mereka bisa lebih besar lagi. Dan saya melihat mereka sekarang sedang sangat gencar mempersiapkan SDM memang. Salut juga saya, karena ya memang kebetulan Pak Bupati juga dulunya kan pengusaha, pendukung migas kan. Nah, ini sedang disiapkan nih masyarakatnya. Nah, kita kalau memang bisa seperti itu kan luar biasa. Jadi kita tidak menumpu pada satu hal saja, di mana masyarakat kita ini bisa mandiri. Ini mungkin menjadi masukan untuk Pemko. Lalu lanjut lagi ke diskusi geologinya. Ke arah barat itu banyak kita temukan anti-clean ataupun lipatan tudung saji. Nah, ketika kita sudah ketemu anti-clean, kami orang geologi itu biasanya tepuk tangan, lega. Kenapa? Ada dan jumpa nih. Apa istilahnya kalau dalam istilah migas itu petroleum sistemnya dah jumpa. Jadi petroleum sistem itu ada pertama sumber hidrokarbon, kedua perangkap hidrokarbon, dan ketiga pemutus migrasi minyak. Karena minyak ini kan liquid ya, cair ya, dia akan terus migrasi dia. Kalau tidak ada yang membatasi atau memperangkap dia. Nah, kita banyak perangkapnya di sini, perangkap hidrokarbon itu banyak. Jadi sedikit potong nih, ada istilah minyak muda itu gimana? Dan juga ada juga yang mengatakan bahwa sebagaimana yang awal kami melakukan survei di daerah Sungai Sembilan itu mereka pada tahun 85 dan awal 90 itu Caltech sudah melakukan survei geologinya atau survei eksplorasinya di sana. Dan menurut keterangan orang-orang yang ada di sana ketika itu, mereka mengatakan bahwa sudah hampir 30 tahun, ya kan, dari 90 sampai 2002, sinkronnya dengan pernyataan Dr. Apakah mungkin minyak itu bermigrasi itu lebih besar lagi atau bagaimana tindak lanjutnya nanti, Pak Dr. Baik, menjawab pertanyaan tersebut, kalau di kita tak ada mengenal istilah minyak muda, ya, karena bagi kami yang ada itu minyak bumi, nggak minyak angin. Kalau tak jumpa minyak bumi berarti yang kita jumpa angin gitu ya, zong gitu ya. Nah, istilah-istilah minyak muda ini bahasa-bahasa PHP nih, bahasa abu-abu gitu ya. Dikatakan iyo, dikatakan tidak gitu kan. Jadi ranahnya itu ranah debatable gitu ya. Nah, tapi dengan konteks geological setting ataupun model geologi yang ada di Provinsi Riau, optimisme itu kita sangat besar. Cuman persoalannya adalah bagaimana membuktikan, ya. Kenapa? Karena yang namanya industri, yang namanya bisnis pasti orientasinya adalah untung gitu kan. Nah, bisa kita katakan benda ini ada gitu. Tapi ketika kita ambil, untung kita lebih besar pula biaya produksi daripada income yang kita dapat. Nah, ini kan tak mungkin dalam kaji-kaji bisnis ya. Boleh barang itu ada, tapi dia tidak ekonomis. Tidak ekonomis karena besar biaya yang mengambilnya ketimbang yang didapat. Nah, itu yang selalu menjadi tantangan buat kita. Karena bergerak di industri migas itu tantangannya gambling. Gambling tanda kutip ya. Seolah-olah kita nih melakukan pertaruhan gitu. Yang jelas kita harus keluar biaya dulu. Nah, dan ketika keluar biaya itu belum tentu hasilnya didapat seperti yang diinginkan. Nah, tapi ini merupakan satu stigma, ya, stigma yang diciptakan bahwa industri migas itu mahal. Kalau misalnya kita memang sudah betul-betul fokus di situ, ini sebenarnya barang murah. Karena begitu sudah dapat aja minyak, apa yang kita keluarkan itu sebentar kita sudah BEP. Contoh, saya tak sebutlah perusahaannya apa, saya sebutkan aja situasinya. Ada satu perusahaan, ada satu blok yang saya kenal ya, yang satu 500 barrel, yang satu 800 barrel. Itu mereka mengeluarkan biaya eksplorasinya itu sampai dengan 300 miliar. Tapi begitu mereka sudah temukan yang 300 miliar ini dalam 2 bulan tertutup. Mana ada bisnis yang BEP-nya 2 bulan? Inilah dia, bisnis yang bergerak di bidang energi dan sumber daya ini. Nah, itulah ya
Itu kita sering mendengar bahwa high risk, high gain, ya. Besar risiko, besar pula yang kita dapatkan. Nah, sebenarnya stigma inilah yang harus kita ubah. Karena apa? Hanya di Indonesia migas ini terkesan eksklusif. Cobalah pergi ke Arafah. Lebih sedap lagi kerja jadi pegawai negeri. Nah, tak perlu kita ke lapangan, ya. Nah, di Indonesia ini dibuat eksklusif, dibuat rate-nya tuh berbeda. Padahal sebenarnya kalau di luar ini industri yang ya biasa aja gitu, sama macam industri buat kerupuk, sama macam industri yang penting serius. Nah, terkait dengan apa yang sudah kita lakukan tadi, dengan apa yang sudah menjadi indikasi, maka jawabannya yang paling penting adalah diperlukan studi, ya, diperlukan studi untuk mengetahui. Karena selama ini kita hanya membahas terkait dengan hilirisasi, lalu kita hanya membahas terkait dengan ini kita harus berjuang begini-gini. Nah, saya hargai betul apa yang sudah dilakukan Bang Agus. Sampai detik ini yang beliau lakukan itu hasilnya sudah nampak untuk Kota Dumai, ya. Pertama terkait dengan BPH yang naiknya 300%, itu luar biasa angka 1% itu. Berapa detailnya Bang? Ada 200 M. 300 lebih ya. Nah, 300 lebih. Nah, tambah 2% lagi itu sama kelasnya macam provinsi, banyak bisa kita bangun di Kota Dumai ini. Ya. Nah, apalagi kalau kita punya WK yang misalnya kita yang kelola. Sudah kita buktikan bahwa BUMD memang ya. Nah, perusahaan daerah kita nggak perlu mengelola minyak itu sampai harus meng-hire perusahaan multinasional, nggak perlu. Kita udah cukup. SDM kalau boleh saya tanding karena saya kebetulan tahu bidang ini kan. Tak kalah SDM yang ada di Dumai, ya. Apalagi sekarang kita nih, jangan salah ya Bapak Ibu, Dumai itu putra putrinya itu banyak orang hebat, apalagi bidang migas. Itu udah sampai ke luar negeri. Ini kawan akrab saya di Qatar deh, ngeri, ya, kawan akrab, kawan sekolah. Nah, kalau kita kumpulkan, kalau hanya sekedar, dan saya sudah dapat info nih, ternyata salah satu wilayah Dumai itu sudah dilakukan studi eksplorasi. Ada potensi 200 barrel Dumai, ya, WK di daerah Dumai, saya tak mungkin sebutkan karena ini masih sifatnya konfidensial. Itu sudah ditemukan bisa menghasilkan 200 barrel sehari di 5 tahun pertama. Itu kerja paling mudah, onshore. Nah, hitungan kita biaya produksi kalau di Riau ini rata-rata biaya produksi itu di bawah 30 USD per barrel. Ya. Nah, sekarang sudah ditemukan bisa menghasilkan dalam 5 tahun pertama itu bisa menghasilkan 200 barrel dengan total cadangan sampai 130 juta barrel. Nah, ini bisa 20 sampai 23 tahun masih. Apalagi kalau kita jor-joran mengangkat minyak dari 200 kita tingkatkan ke 1000, kita tingkatkan ke 5000, kita tingkatkan ke 10.000. Mumpung Rusia nyerang Ukraina ini banyak-banyak lah itu udah minyak. Dan ini bukan sekedar perang ideologi Rusia sama Ukraina ini, tapi sudah perang ekonomi. Apa yang dilakukan Amerika itu yang dibuat sekarang oleh Rusia. Besok dah siapa pula nyerang siapa, entah Cina nyerang. Yang jelas Korea Selatan, Korea Utara ini mulai nampak dah. Kalau sempat itu terjadi, perang dunia ketiga terjadi, itu bukan lagi masalah ideologi, tapi masalah macam mana agar teknologi yang mereka kembangkan itu bisa digunakan. Rusia dengan Amerika menciptakan teknologi perang ngeri-ngeri, biaya setinggi langit. Kalau cuma biar aku di biokan bekarat juga, aku guna tentu dites juga kan. Anso-anso juga, serangnya sikit. Gitu. Kalau mau selesaikan Ukraina karena masalah ideologi, seminggu selesai perang. Tapi ini dekat setahun. Ya. Nah, ini adalah settingan para penguasa ataupun yang memiliki pengaruh di. Nah, kita balik lagi terkait dengan pengembangan untuk mencari potensi WK yang ada di Kota Dumai. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Saya sudah dapatkan kabar bahwa sudah ada tim yang melakukan, saya sudah dapat datanya dan mereka sudah temukan cadangannya. Nah, kalau ini diseriusi oleh pemerintah Kota Dumai, ya, mudah-mudahan ini nanti menjadi satu potensi ataupun satu peluang yang bisa dimanfaatkan. Cuma nanti ya tetap aja kita tahu untuk mendapatkan satu blok ataupun satu WK migas
itu ada proses yang harus kita lewati di tingkat pusat. Pertama kita melakukan studi, mereka pasti akan support dan itu kita tanggung sendiri. Kemudian setelah kita temukan itu kita kembalikan ke pusat, nanti akan dilelang, ya. Nah dilelang inilah, saya mau tahu kita di Indonesia ini proses yang prosedural itu belum tentu bisa menjamin. Bahkan kadang yang lebih penting itu adalah bagaimana tingkat lobby yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita serius yakin saya bisa, apalagi dengan mohon maaf nih, dengan tidak mengurangi rasa hormat, sekelas BUMD pun bisa, yakin. Nah, mungkin itu sebagai bahan pemantik dari saya. Untuk diskusi kita saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.